Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma shfi mardana wal muslimin. Allahumma sallimna an kulli syarri ma khalaq wa an syarri sayyi'il asqam bi rahmatika ya hayyu ya qayyum nasta'idz. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahihin rawahu al-Imam At-Tirmidzi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'd, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Aminah dan semua kaum muslimin muslimat yarhamukumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi ini kita dipertemukan Allah di rumah Allah, yaitu Masjid Aminah. Setelah kita salat subuh dilanjutkan dengan kajian jelang syuruk, dan insyaallah kita dengar surat Isyraq. Alhamdulillah, minimal kita sepekan sekali mampu surat Isyraq, yang pahalanya sama dengan haji dan umroh double. Sabda Rasul sampai kali tamatan. Jadi sempurna umroh dan hajinya, sempurna umroh dan hajinya, sempurna umroh dan hajinya. Setelah salat subuh duduk di masjid nunggu matahari terbit, setelah itu sholat 2 rakaat, pahalanya setara dengan haji dan umroh. Itu satu kenikmatan yang luar biasa. Pada pagi ini kita kaji bab siam. Insyaallah 2 pekan ke depan kita akan puasa Ramadan. Sekarang tanggal 15 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan ini kitab Minhajul Muslim kalangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ya. Faslun fis siyam. Fi ta'rifis saum wa tarihi fadrihi. Ta'rifus saum. As-saumu lughatan al-imsak. Wa syar'an al-imsaku biniyatit ta'abudi anil akli wasyurbi. Wa hisyanin nisa. Wa sairil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Puasa adalah, ada 2 arti secara bahasa menahan. Misalnya nahan sehari tidak mau bicara berarti puasa bicara. Seharian mau di rumah berarti menahan diri tidak akan keluar. Nah, yang menjadi tatanan aturan di Ramadan adalah puasa syar'an, yaitu niat ibadah dengan menahan tidak makan, tidak minum. Jadi menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, dan meninggalkan seluruh yang membatalkan puasa.
niatnya ibadah waktunya mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Dilakukan lillahi ta'ala. Puasa Ramadan adalah ibadah tahunan. Sehingga ngaji belajarnya pun setahun sekali cukup. Ketika mau puasa, ngaji bab puasa Ramadan. Kalau ibadah harian seperti sholat 5 waktu, akhlak, akidah, fikih itu kan harian. Yang ngajinya harian untuk memperbaiki diri. Puasa, zakat. Zakat hanya orang yang mampu. Kalau dia belum mampu zakat, tidak ngaji zakat, tidak berdosa. Haji, umroh yang mampu. Mau berangkat haji umroh baru ngaji bab umroh atau manasik. Tidak ngaji, tidak mau berangkat, tidak apa-apa. Namanya ilmu muasa yang waktunya agak longgar. Nah, puasa salah satu ibadah tahunan. Setelah puasa nanti ada sholat Idul Fitri tahunan. Nanti ada puasa sunnah Syawal 6 hari. Jadi ibadah-ibadah tahunan kalau kita rinci, yang wajib puasa Ramadan. Yang sunnah sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal, afdolnya tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mau di puasa nih selain tanggal itu boleh selama di bulan Syawal. Kemudian puasa Arafah 9 Dzulhijjah. Ada puasa Asyura, ini juga tahunan. Yang ibadah itu perputarannya 1 tahun sekali. Bila terlewatkan nunggu tahun depan. Oleh karena itu jelang Ramadan ini kita memohon kepada Allah semoga dikuatkan fisiknya, kuat ekonomi, kuat pikir, sehat, mampu ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain dengan baik. Tarikhu fardiyatis saum. Faradallahu ta'ala azza wa jalla ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asyama kama faradahu alal umam allati sabaqatha. Bi qaulillahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa, yaitu puasa Ramadan. Seperti juga umat-umat terdahulu ada syariat puasa. Jadi tidak kamu tok umat Islam, umat Muhammad SAW. Umat-umat dulu juga sama ada syariat puasa. Kalau kita lihat sedikit syariatnya Nabi Musa alaihissalam yang biasanya disampaikan di peristiwa Isra Mi'raj, puasanya 3 bulan. Nabi Musa alaihissalam dan umatnya puasanya 3 bulan. Mulainya Allah bulan apa? Kalau mau lebarannya sama Syawal berarti Recep sudah puasa. Puasanya Nabi Dawud sehari puasa sehari mukah, berarti total setahun 6 bulan. Dan ini menjadi sunnah bagi kita, puasa yang terbaik. Puasa sunnah yang paling baik adalah puasanya Nabi Dawud, sehari puasa sehari buka. Jawa namanya Dawud. Nabi Musa alaihissalam syariat puasanya 50 waktu sehari semalam. Kita sholat 5 waktu, puasanya 1 bulan.
Alhamdulillah. Sedikit jumlahnya tapi kualitas pahalanya tinggi. Di Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Semalam ibadah sama dengan 1000 bulan. Sama dengan kurang lebih 83 tahun. Kalau 10 tahun kita greget semangat di Ramadan, full tidak pernah absen malamnya ibadah sehingga mendapatkan Lailatul Qadar, ya kali 10 berarti 830 tahun. Misalnya usia sekarang usia 50, deket wafatnya 60, 10 tahun. Usia kita paling 60 tapi ibadahnya senilai 830 tahun, itu pun keistimewaan Lailatul Qadar, belum dihitung ibadah yang lain. Artinya apa? Ibadah-ibadah yang telah Allah syariatkan lewat Nabi Muhammad SAW itu bila dinilai dengan usia manusia tidak ada yang sama. Usia manusia itu kalau dikrus dengan akhirat, usia 60-65 sama dengan di sana itu 90 menit. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari akhirat di sisi Allah sama dengan 1000 tahun dunia. Sehingga usia 60, 62 sampai 65 kurang lebih dikrus hari-hari akhirat hanya 90 menit. Artinya Allah menilai amal manusia dengan nilai yang tinggi. Umure swidak tahun suwene por Pak. Ning ngono mung hitungane 90 menit. Delok bal tok rampung urung ono istirahate. Tapi kadang-kadang kita terlena di dunia. Dengan apa? Dengan keindahan dunia, dengan harta, dengan pangkat, dengan jabatan, lebih-lebih kemarin pas sebelum pemilu geger ya kok. Oh. Geger kampanye macam-macam, lupa akan tujuan akhir yang teristimewa yaitu akhirat. Wa kana dzalika fi yaumil isnain min syahri Sya'ban sanatasnaini minal hijrah al mubarakah. Di kitab fikih sunnah Said Sabiq ada tambahan tanggal 2. Jadi puasa Ramadan itu disyariatkan malam tanggal 2 bulan Sya'ban, harinya Senin. Berarti Ramadannya kurang 28 hari. Nah, kalau kita ambil pelajaran, Allah tidak serta-merta perintah besok poso, enggak. Ada jeda waktu untuk persiapan noto hati. Puasa itu kan tidak makan, tidak minum seharian. Kalau ada jeda kurang 28 hari, saya besok mau puasa. Kapan? Ramadan. Tanggal 1, sekarang tanggal 2 Sya'ban. Puasa itu tidak makan, tidak minum, nahan, ini untuk persiapan. Ini memberikan satu pelajaran untuk kita. Kalau kita punya rencana, acara kegiatan yang bisa direncanakan, silahkan rencanakan dengan baik, jangan dadakan. Yang mendadak itu semuanya namanya iradah Allah, tapi yang mendadak biasanya sakit, meninggal dunia, termasuk sakit kecelakaan, ada gempa, ya kan, ada banjir, ada itu yang dadakan. Yang mau kerja, ada hajatan, mau acara apa itu direncanakan. Pastikan rencanakan dengan matang, jangan mendadak.
Itu pun kadang-kadang ketika iradah Allah belum gul, pas hari-hane gagal. Itu manusia. Jadi tanggal 2 hari Senin bulan Sya'ban perintah puasa turun. Pelaksanaannya nanti 1 Ramadan. Untuk siap-siap. Nah, apa bekal puasa itu? 1 iman, 2 ilmu yang terkait dengan ibadah di bulan Ramadan karena kita mau puasa Ramadan. 3 amal, perwujudan dari ilmu tadi. Nah, diamalkan ilmunya naik nomor 4 ihsan dalam beramal. Naik lagi ikhlas. Jadi iman, ilmu, amal, ihsan, ikhlas plus terakhir tawakal, la haula wala quwata illa billah. Kita bisa puasa, bisa buka, sahur, tarawih. Ikhlas itu semata-mata semuanya kekuatan dari Allah. Banyak saudara-saudara kita yang belum mampu puasa. Orangnya sehat, waras. Tapi puasa belum mampu. Itu karena Allah belum memberikan kekuatan. Kekuatan untuk puasa. Apalagi puasa yang nahan lapar dan haus seharian. Sholat saja masih banyak saudara kita yang belum sip sholatnya. Lebih zakat mengeluarkan harta. Sehingga satu kenikmatan taufik dari Allah, kita dimampukan Allah bisa ibadah. La haula wala quwata illa billah. Kalau terjemahan di pesannya dulu itu la haula, ora ono daya bisa nglakoni ibadah dengan baik illa billah kejaba kelawan kekuatan saking Allah Ta'ala. Jadi kita bisa kuat berdiri sholat, melangkah ke masjid, rukuk, sujud, dengar azan lari ke masjid, itu semua karena kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Kuat fisik, kuat kemauan, sehingga mampu melangkah ke masjid. Mampu puasa Ramadan. Mampu taraweh. Mampu sedekah, infak, memberikan kelebihan kita kepada orang lain. Itu semua kemampuan kita kembalikan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Hari ini jam ini banyak orang yang mampu ketika sakit harus puasa sekian jam siap. Demi apa? Penyakitnya sembuh. Kata dokter, bapak, ibu jangan makan sekian jam siap. Demi apa? Penyakit sembuh. Tapi ketika datang Ramadan, aduh, wah. Kenapa ini muncul? Iman. Orang yang imannya mapan. Lebih-lebih firman Allah, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Istiqomah dalam keimanannya. Datang Ramadan, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak bisa diberikan waktu Allah, kita sebentar lagi masuk Ramadan. Semoga bisa puasa dengan baik. Iman. Tapi kalau imannya itu muzab-zab, minggang-minggring kaya wong susupen, ya kok. Pak poso jawabannya aduh. Wis Pak poso maneh. Bapak isik nganggur, kok badane priye? Nyandange priye? Durung poso sing dipikirke nyandang badan. Itu. Kita yakin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami Allah yang menjamin rizkimu, rizki anak cucumu, dan rizki rakyat, rizki manusia di atas bumi. Itu yang menjamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bapak ibu, bukan bos, bukan menteri, bukan presiden, bukan raja, tapi Allah Rabbul Alamin,
Ar-Razik Al-Ghani Al-Muhni. Mantep. Nahnu narzuqukum wa iyyahu. Berikutnya fadlus saum wa fawaid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyamu junnah. Jinnah au junnah minan nar. Kajunnati hatikum minal qital. Rawahu Imam Ahmad, Imam An-Nasai. Puasa itu perisai, tameng, pengaman, benteng. Kalau di sungai namanya tanggul. Pengaman manusia yang puasa dari neraka. Seperti orang perang pakai baju besi agar selamat dari tusukan senjata. Kalau sekarang baju anti peluru, mobil anti peluru. Yang kedua, man shoma yauman fi sabilillah zahzahallahu wajhahu 'anin nar bidzalikal yaum sab'ina kharifan. Ini di kitab Fikih Sunnah juga ada di sini. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad. Barang siapa yang puasa sehari lillahi rabbil alamin, sehari. Mau puasa sunnah bisa, puasa Ramadan bisa. Nah, Ramadan harus 30 hari. Karena wajib. Sehari saja sudah puasanya lillah, Allah jauhkan, maksudnya Allah selamatkan dari azab neraka. Nah, bahasa hadisnya dijauhkan dari neraka sejauh 70 kharif, masa atau tahun. Artinya dijauhkan dari azab neraka. Napa hitung-hitungan wong melaku setahun ki pirang kilo, nek 70 tahun pirang kilo melaku. Iki bahasa kiasan, artinya ketika seorang hamba itu mampu puasa ikhlas karena Allah fisabilillah, maka Allah selamatkan. Ya otomatis kalau puasanya mampu, ya sholatnya harus mampu. Puasa ndak sholat ya sama saja, ndak jauh dari neraka. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW diperlihatkan Allah untuk melihat neraka. Ada orang yang disiksa di neraka, di telaga air nanah, darah yang panas, baunya lecit bacin. Ketika mau menepi, setelah sampai tepi, dijatuhin batu besar kepalanya, ke tengah lagi. Nah, cara anak-anak melempar tikus di air itu, got paling minggir, jatuhi batu lagi. Rasulullah bertanya sama malaikat Jibril, itu apa salahnya? Kata Jibril, itu orang yang tidak sholat. Tidak sholat. Bahkan di pintu neraka ada tulisan, la budda min duhuli nar, harus masuk neraka orang yang tinggal sholat walau kanat wahidatan, sekalipun satu waktu. Satu waktu sholat duhur misalnya, sibuk kerja ndak sholat, ndak tobat sampai mati, itu wajib masuk neraka. Adabnya seperti itu. Faedah puasa, ada faedah ruhiyah, faedah ijtimaiyah, dan faedah sihiyah. Faedah ruhiyah, lis-saumi annahu yu'awwidhu sabra wa yuqawwi alaihi.
wa yu'allimu dhabtan nafsi wa yusaidu alaihi. Jadi puasa itu mampu melatih sabar. Sabar, tahan. Jam 10, 11 lapar haus. Bisa ditahan nunggu sampai maghrib. Padahal misalnya kalau masuk kamar minum tidak ada yang tahu, tidak ada apa-apa kan, tapi kan tahu Allah melihat. Ini makom ihsan masuk. Anta budallaha ka'anaka taroh fa illam ta yakun taroh fa innahu yarah. Itu makom ihsan, masuk langsung di puasa. Di rumah sendirinya tidak ada orang, tidak berani nicip makanan atau minum. Padahal hausnya kayak ngapa? Ditahan. Sabar. Di hari-hari biasa, pastikan bisa nahan emosi, nahan perbuatan-perbuatan maksiat, ditahan sebentar. Nahan omongan untuk tidak hibah. Enteng kan daripada nahan makan minum. Temennya cerita si blendengi kancane, kadang-kadang kita nimpali malah nambah. Iya bener, wong kuwi emang angel kuwi. Nah, itu masuk. Mbok tahan nahan makan minum 12 jam, 13 jam, ada yang 14 jam, kuat. Tapi nahan bicara hibah kadang-kadang tidak kuat. Itu puasanya belum gul hakikatnya. Secara fikih sah. Yang kedua, faedah istimaiyah lisaumi annahu yu'awidul ummah an-nizam wattihad wa hubal adli wal musawah wa yakununa fil mu'minin atifatar rahmah wa khulqal ihsan kama yasunu al mustama' minasyurul wal mafasid. Jadi dengan puasa itu sehat sosial, peduli, asah asih, sayang, suka memberi. Oh dia bapaknya tidak kerja, ibunya juga nganggur, anaknya 5. Kalau pagi pada nangis itu mesti belum sarapan, lapar. Kita dengar suara itu langsung datang. Itu kepedulian. Rasa ibah. Ternyata orang yang tidak makan minum rasanya seperti itu. Sekarang geger beras mahal kok. Nah, kita berdoa ya Allah mahal-mahal kayak semoga kita dimampukan untuk bisa nempur jawane membeli beras untuk makan. Itu aja doanya. Karena sudah terjadi. Doanya itu ya Allah berikan kemampuan kami untuk bisa nempur beras. Bisa kita masak untuk makan keluarga, bekal ibadah. Mau harga berapa kalau Allah memampukan, nikmat. Gersao, ngersuloho, ngeluwo tetep muda. Nek wis wae mudun-mudun dhewe. Iki paling sik do biah, ki ngon es biah, arti biah. Ngon es panen les mudun maneh. Ya, saya jalannya kemarin pas malam pulang ke Bojong. Pari-pari situ biah. Beras mahal. Nanti kalau wayahe panen les murah maneh. Petani kopior pas butuh beras larang, dong panen murah. Biaya biaya ngelolane mahal kan, pupuknya, tenaganya itu luar biasa. Itu ujian dari kehidupan ini. Sabar dari puasa tadi, sabar. Yang ketiga faidah sihyah, kesehatan. Di sini disebutkan annahu yutahhirul am'a wa yuslihul ma'iddah
wa yunadziful badan minal fadhalat warrawasib. Dengan puasa itu mensucikan, membersihkan pencernaan. Usus-ususnya diresiki, sekaligus wa yuslihu al-maidah, menormalkan kembali pencernaan. Diresiki dinormalkan dengan puasa itu. Yang tadinya gemuk ya ketika puasa ya ada kurang sedikit, orang ketang 2 kilo 3 kilo. Katok langsing. Kadang-kadang wajahnya pertama, kedua, ketiga setengah celong kok cara Jawane. Katok celong wajahnya dengan puasa. Nah, ilmu yang berkaitan dengan puasa, satu takrif sudah, yang kedua syarat wajib. Artinya syarat kewajiban puasa, surutu wujubis shaum. 4. 1 al-Islam, 2 al-buluh, 3 al-aqil, 4 al-qudrah. Beragama Islam, dewasa, akalnya sehat dan mampu. Wajib puasa. Salah satu 4 syarat tidak wajib. Orang Islam sudah balik, akal sehat, tapi tidak mampu, usianya sudah 80, sudah pikun. Kadang-kadang dikasih sarapan sama anak cucunya, bilangnya jam segini belum ada yang ngasih sarapan. Itu pikun, wis mangan ngomongnya durung mangan. Ya cukup diganti fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Masih muda tapi kena penyakit kronis, harapan sembuhnya tipis, kata dokter. Harapan sembuhnya 30%, enggak usah puasa. Ya enggak usah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ganti fidyah. Jadi 4 harus sempurna. Nah, syarat sahnya juga 4. Nomor 1 beragama Islam sama, 2 berakal sehat sama dengan yang syarat wajib. Nomor 3 ada tamyiz, anak yang sudah usia 7 tahun ke atas sebelum balik. Kalau masih anak-anak usia 3, 4, 5, 6 yang belum tamyiz, itu puasanya belum sah. Sama dengan sholat. Hadisnya jelas, murru auladakum bis sholah wa hum abna'us sab'u sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'us asyru sinin. Hadis riwayat Abu Dawud. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika usianya 7 tahun. 10 tahun ninggal sholat boleh dipukul untuk pembelajaran, tapi pukulan-pukulan yang mendidik. Nah, sholat rukun Islam, puasa rukun Islam. Sehingga anak yang sudah 7 tahun pastikan diperintah untuk puasa. Kok tidak kuat sampai maghrib tidak apa-apa. Sholat sama, cuman bedanya kalau sholat ada syarat sah sebelum sholat, suci badan, pakaian dari najis. Nek puasa tidak ada. Sehingga malam-malam punya junub, niat puasa boleh, mandinya habis subuh. Anak laki yang sudah 7 tahun kok belum dikhitan, maka sholatnya tidak sah. Karena apa? Di badannya, khususnya di alat kelaminnya masih ada sisa-sisa najis saat buang air kecil. Sehingga memastikan anak sebelum 7 tahun laki-laki harus sudah dikhitan. Masuk rukun puasa. Syarat sah tambah lagi. Yang ketiga, yang keempat, khusus perempuan, suci dari haid dan nifas. Lihat ya. Suci dari haid. Nah, berikutnya rukun puasa 2. Yang pertama, an-niyah. Niat setiap malam.
Tempatnya di mana? Mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya di hati. Seluruh kitab fikih menjelaskan niat itu tempatnya di hati. Artinya yang mengucapkan bukan kalimat lesan mulut tapi kalimat hati. Bila zahir di mulut muncul kalimat saya niat besok mau puasa. Bahasa Arabnya nawaitu soma putin. Jadi ketika jenengan saya bangun jam 3, setengah 4 mau sahur itu sudah niat mau puasa. Karena puasa wajib, niatnya harus wajib di malam hari mulai maghrib sampai sebelum fajar. Untuk jaga ini apa bar buka niat mungkin besok. Lali, ketiduran. Ada orang kan habis buka sampai tidur, tangi-tangi temu jam 5 esok digugah tanggane. Aduh kelaya, ora salat isya, ora salat subuh. Omane kok sahur. Jam 5 nembe tangi nek wis niat bar maghrib aman. Kalau belum niat di hari itu puasanya tidak sah. Tetapi tidak boleh makan tahan sampai maghrib sebagai penghormatan kepada bulan Ramadan. Karena lupa niat. Yang kedua, yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa satu, al-aklu wasyurb amdan, makan minum dengan sengaja. Kalau lupa tidak batal. Dua, memasukkan materi ke rongga otak atau rongga perut, berarti lambung, sehingga suntik infus itu tidak membatalkan puasa. Kalau niatnya untuk seger-seger makruh. Kalau untuk pengobatan tidak apa-apa. Terus khusus perempuan keluar darah haid, nifas, wiladah, kemudian mutah dengan sengaja, hubungan suami istri di siang hari batal, laki-lakinya wajib bayar kafarat puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian murtad, selesai. Itu ilmunya puasa, diamalkan gul. Nah, ada ilmu puasa yang berkaitan dengan akhlak. 5 amalan dalam kitab-kitab bab puasa Risalatus Shaum yang menggugurkan pahala puasa. Ini sebagai penutup, 5 amalan menggugurkan pahala puasa. Secara fikih puasanya sah tapi pahalanya 0. 1, al-kadzibu, dusta. Dusta bohong. Tuh. 2, al-ghibatu, ghibah, menggunjing. Jawane nglendengi kaya mau. Tuh. 3, an-namimatu, adu domba, adu-adu. Jawane tumbak cucukan. Merono mrene adu wong. Tuh. Nomor 4, al-yaminul humus, sumpah palsu. Demi Allah saya tidak tahu sama sekali, padahal tahu. Tuh, pahalanya 0. Dan yang nomor 5, an-nadru bisahwah, melihat lain jenis dengan syahwat. Nah, 5-5-nya ini diringkas adalah maksiat. Gitu aja. Maksiat semua kan? Jadi maksiat itu bila dikerjakan di bulan Ramadan, khususnya di siang hari, menggugurkan pahala puasa. Oleh karena itu, mari bersama azam yang kuat, semoga dimampukan Allah. Secara fikih kita memenuhi syarat, secara akhlak menjauhi sifat-sifat tadi yang menggugurkan pahala puasa. Sehingga masuk 1 Syawal kayaumi waladatuhu ummuhu, seperti hari baru lahir dari perut ibu, tanpa noda dan dosa, seperti mori-mori yang putih. Kok misalnya 1 Syawal wafatnya dalam keadaan husnul
khotimah, nikmat yang wafat luar biasa. Tapi sing urip ngomongnya melaske. Boto-boto mati urung badan. Padahal sing wafat nikmati luar biasa. Seperti orang pulang haji, sampai rumah dok wafat nikmati luar biasa. Ketika haji jamaah berikhlas karena Allah, dosanya bersih. Itu. Dan akhir hayat Allah beri kita titel husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Demikian semoga bermanfaat. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.